Dari Lagi Pak, udah ngajar Pak Erwin? bisa Nah, jam berapa ngajarnya? jam ke-12 Pak. Untuk dari mana Pak ini? Dari lapangan nih Pak. Dari lapangan. Kenapa Pak Bukes Capek seperti ini, Pak. kelihatan capek ini? Harusnya kan kelihatan segar nih. Iya Pak, yang tadi pas ngajar itu ada sedikit kendala sih Pak. Kebetulan kan materi saya tadi kan voli Pak. Kebetulan materi saya tadi voli. Nah, ketika saya voli itu khususnya anak-anak perempuan ini saya nggak maksimal ya Pak pembelajarannya. Tidak maksimal dalam pembelajarannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu Pak? Ini Pak, kalau anak perempuan itu kan jarang main ke bola voli Pak, apalagi mengenai bola yang sesungguhnya. Nah, waktu melaksanakan passing bawah itu khususnya anak perempuan ya, ada beberapa anak laki-laki juga sih Pak. Waktu passing bawah itu, waktu kena bola itu merasa sakit Pak. Pergelangan tangannya ini merasa sakit, dia ngeluh kalau panas ketika melakukan passing bawah itu panas. Jadi pembelajaran saya yang nggak maksimal, anak-anak ya takut melakukan. Jadi mau passing bawah ya sudah, gimana lagi udah takut ya. Jadi ini permasalahan saya tadi yang saya temui ya seperti itu Pak. Kira-kira biar tidak sakit itu bagaimana Pak? Ya masalahnya ini sih Pak, bola milik kita kan bola yang KW ya Pak ya. Jadi kalau kena tangan itu panas jadinya. Tapi kalau bola kita asli sebenarnya itu nggak sakit Pak. Kalau yang perbedaannya kan bola asli itu kan di tangan nggak sakit, nggak panas. Ya, tapi kan kita tidak mungkin Pak melihat kondisi yang seperti itu. Mungkin ada solusi lain tidak Pak selain bola asli itu? Kalau solusi lain apa ya Pak ya? Kalau saya mau bilang ke Pak Topala untuk memberikan bola asli, kondisi kita sedang proses rehab, sedang proses kebutuhannya banyak. Padahal bola asli itu harganya juga sekitar 500-an per biji. Padahal minimal kita butuh 6 sampai 7, kalau 6 kali 5 aja sudah 3 juta ya Pak ya? Iya betul. 3 juta. Mungkin apa ya Pak ya solusinya? Oh iya Pak, anak saya itu di rumah punya bola Pak, punya bola plastik yang dilapisi apa itu Pak, spons itu loh Pak. Itu kan sering buat lempar-lemparan itu Pak. Kebetulan kemarin itu saya ingat itu Pak, anak saya itu ngelempar kena mukanya adiknya, terus nggak nangis. Apa itu mungkin itu nggak sakit ya Pak? Itu ada bola plastik, ada sponnya. Bolanya itu juga mirip sama bola voli itu Pak. Nah mungkin itu bisa saya jadikan solusi ya Pak ya. Itu kan bola plastik yang dilapisi spons, itu nanti juga kalau kena tangan kemungkinan itu tidak sakit Pak. Kalau untuk pendekatan belajarnya pun ya harus sesuai juga Pak. Memang sesuai itu kalau diameter bolanya sama, nanti pelaksanaan juga mungkin itu bisa Pak saya Pak ya Pak. Itu bisa saya lakukan, nanti saya modifikasi alatnya pakai bola plastik yang dilapisi spons mungkin ya Pak ya. Ada ya seperti itu ya Pak itu? Ada Pak, kemarin malah anak saya punya, tapi baru satu Pak. Mungkin paling kemarin saya beli berapa ya Pak? Cuman 7.000 atau 10.000 sekurang, enggak sampai 10.000 Pak. Mungkin kalau itu mungkin sekolahan sanggup ya Pak membelikan 10 aja kan. Kalau 10.000 paling cuma 100.000 ya Pak ya. Mungkin oke Pak, mungkin itu Pak solusi saya ya Pak ya. Oke Pak, kita sudah menemukan solusinya. Terus kapan akan melaksanakan untuk solusi ini? Kira-kira? Untuk solusi ini ya saya secepatnya Pak, karena ini kan saya baru mengawali materi di satu kelas Pak. Mungkin permasalahan ini mungkin sama Pak, yang kelas yang lain sama Pak. Kadang orang tua yang lebih besar sendiri saja, saya sendiri saja juga merasakan sakit sebenarnya Pak. Nah memang itu nanti mungkin akan saya coba Pak, kalau memang nanti sekolahan saya sampaikan ke Pak Hartono selaku Wakil SDM untuk mengadakan bola plastik yang ada lapisannya poli itu. Mungkin hari ini mumpung masih pagi Pak, saya nanti akan menemui Pak Hartono untuk bisa membelikan bola itu, dan harganya juga tidak
mahal, besok saya sudah bisa memulai pembelajaran saya dengan alat yang saya modifikasi itu tadi, Pak. Bagus Pak Pugo. Untuk selanjutnya komitmen apa saja yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, ini Pak, dari hasil kolaborasi kita ini, sharing kita ini Pak, ternyata Pak Erwin bisa menumbuhkan saya bahwa kalau memang ada alat yang harus bisa dimodifikasi, maka saya harus modifikasi Pak. Ternyata di dalam olahraga itu tidak harus memakai alat sesungguhnya Pak. Dengan modifikasi alat ini, yang penting tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Jadi komitmen saya Pak untuk kedepannya, walaupun kita mempunyai keterbatasan di dalam sarana prasarana Pak, saya harus berusaha bisa menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dengan inovasi dari guru Pak. Jadi saya harus banyak belajar, banyak mencari referensi bagaimana alat-alat yang dimodifikasi itu bisa sesuai dengan pembelajaran dan tujuan pembelajaran Pak. Mungkin itu Pak komitmen saya, nanti saya akan banyak belajar lagi sebenarnya modifikasi alat apa sih yang bisa diterapkan dalam pembelajaran olahraga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Mungkin itu Pak, Iya. Pak Edwin ya. Baik Pak Pugo, cukup. Ya, terima kasih Pak Edwin ya atas masukannya, atas arahannya. Coba hari ini akan aksi saya akan segera saya laksanakan untuk besok biar saya sudah siap mengajar dan siswa juga tidak merasa sakit dan kendala saya yang hari ini saya alami bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Edwin. Saya mau istirahat dulu nih, saya mau sarapan dulu, tadi belum sarapan.